Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita lanjutkan topik diskusi kita tentang manajemen proyek. Kalau 2 pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana kita menguraikan sebuah proyek ke dalam aktivitas-aktivitas yang lebih kecil, karena proyek itu adalah sebenarnya sekumpulan dari aktivitas. Nah, kita harus mengidentifikasi aktivitas apa saja yang akan kita lakukan dalam proyek tersebut. Kita sudah mempelajari itu, kita juga sudah mempelajari bagaimana membuat yang namanya work breakdown structure, yaitu kita menguraikan aktivitas itu menjadi aktivitas yang lebih detail lagi, lebih kecil lagi, agar fokus setiap aktivitas itu dapat teridentifikasi sehingga lebih mudah bagi tim proyek untuk mengetahui sebenarnya aktivitas itu apa aja. Itu gunanya work breakdown structure ya. Kita sedikit mengulangi pelajaran minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk ke topik baru yang namanya project scheduling atau penjadwalan proyek. Nah, penjadwalan proyek ini sebenarnya cukup panjang dan beberapa membutuhkan hitung-hitungan ya, analisisnya membutuhkan hitung-hitungan. Cuma saya bagi menjadi 2 part biar nggak terlalu panjang ya. Hari ini kita akan belajar yang namanya sequencing, teknik sequencing. Untuk hitung-hitungannya minggu depan ya, kita akan mempelajari yang namanya CPM atau Critical Path Method. Itu nanti akan kita pelajari insya Allah minggu depan. Nah, sekarang kita akan masuk ke sequencing activity-nya dulu. Oke, pertama-tama kita akan berkenalan dulu dengan apa sih sebenarnya penjadwalan proyek itu. Oke, jadi kan kita sudah mengetahui ya aktivitas-aktivitas dalam proyek kita dengan menggunakan work breakdown structure. Nah, setiap aktivitas itu kita juga perlu tahu aktivitas mana yang dilakukan terlebih dahulu, mana yang dilakukan belakangan. Lalu durasi setiap aktivitas itu juga harus kita ketahui. Nah, cara kita untuk menentukan kapan ya dan juga durasinya berapa itu disebut dengan penjadwalan proyek. Nah, di sini kita akan berkenalan mengenai langkah-langkahnya, lalu juga metode menghitung durasi proyeknya. Tapi sekarang karena kita hari ini khusus mempelajari tentang sequencing, kita akan mempelajari dulu bagaimana mengurutkan ya, atau melakukan sequencing. Kapan sih suatu aktivitas ini dilakukan? Aktivitas mana yang terlebih dahulu dilakukan sebelum aktivitas yang lain? Nah, itu adalah teknik sequencing. Sedangkan kalau menghitung durasinya akan kita pelajari insya Allah minggu depan. Untuk menjadwalkan proyek ada 3 proses yang harus dilakukan oleh seorang project manager. Yang pertama, dia harus tahu dulu aktivitasnya apa aja. Nah, ini kan kita sudah mempelajari ini kemarin, kita sudah membuat WBS, kita sudah tahu bagaimana menguraikan aktivitas-aktivitas yang menjadi aktivitas yang lebih kecil. Nah, itu harus diketahui dulu. Kalau aktivitasnya kita tidak ketahui apa aja, kita belum bisa membuat yang namanya penjadwalan. Nah, setelah aktivitas itu diketahui lalu sudah dicatat, kita melakukan yang namanya sequencing yang akan kita pelajari hari ini. Sequencing ini adalah kita mengurutkan aktivitas-aktivitas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, output dari sequencing ini disebut dengan schedule network. Ya, kita juga akan membuat diagram yang berisi alur, ya, alur aktivitas mulai dari aktivitas proyek itu dimulai, lalu melakukan aktivitas A, aktivitas B sampai ke proyek itu selesai atau ditutup. Nah, setelah kita mengetahui sequencingnya, kita akan menghitung durasinya. Nah, ini akan kita lakukan minggu depan. Kita akan menggunakan teknik yang disebut dengan PERT ya, dan juga CPM atau Critical Path Method. Kita akan mencari atau menganalisis aktivitas-aktivitas mana yang kritis ya, artinya dia tidak bisa ditunda gitu. Ini penting untuk penjadwalan proyek. Untuk menentukan durasi total proyek, kita harus tahu dulu aktivitas mana yang tidak bisa ditunda atau di-delay. Tapi itu minggu depan ya. Hari ini kita akan belajar dulu mengenai namanya sequencing dan membuat yang namanya schedule network. Sequencing activity ya adalah sebuah proses di mana kita mengurutkan aktivitas-aktivitas yang sudah kita susun di WBS ya. Kita kan sudah punya banyak aktivitas nih di WBS, sudah kita catat satu persatu. Nah, sekarang kita mengurutkan aktivitas mana yang dikerjakan terlebih dahulu, aktivitas mana yang bisa dikerjakan secara bersama-sama, aktivitas mana yang menjadi prasyarat sebelum mengerjakan aktivitas selanjutnya. Nah, itu perlu kita pikirkan. Itu disebut dengan proses sequencing. Nah, proses sequencing ini outputnya adalah sebuah diagram juga, disebut project schedule network ya. Ini adalah diagram yang menunjukkan
urutan-urutan dari aktivitas proyek kita. Ini nanti juga menjadi baseline ya, artinya akan kita tawarkan ke investor dan juga bisa menjadi patokan bagi tim proyek kita bagaimana kita mengerjakan proyek kita gitu. Jadi tim proyek kita tahu pada tanggal segini kita mengerjakan aktivitas ini dulu. Terus aktivitas misalnya aktivitas A itu harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas B. Nah, biar tim proyek tuh tahu mana urutan aktivitas yang akan kita kerjakan. Nah, tekniknya ada 3. Yang pertama adalah precedent activity, yaitu menentukan aktivitas prasyarat. Yang kedua adalah dependency atau menentukan ketergantungan atau hubungan antar aktivitasnya. Yang ketiga kita menentukan yang namanya leads dan lags dalam suatu aktivitas proyek. Mari kita bahas satu persatu teknik-teknik tersebut. Yang pertama adalah precedence activity atau precedence diagramming. Ini adalah suatu metode untuk menentukan aktivitas mana yang menjadi aktivitas prasyarat. Ada 2 aktivitas dalam penjadwalan proyek yang harus Anda tahu, yaitu aktivitas predecessor atau aktivitas prasyarat dan successor, yaitu aktivitas yang dilakukan setelah aktivitas prasyarat tersebut selesai. Contohnya, misalnya ada 3 aktivitas ya, aktivitas A, aktivitas B, dan aktivitas C. Kalau aktivitas A itu belum selesai, proyek tidak bisa lanjut ke aktivitas B. Kalau aktivitas B belum selesai, proyek tidak bisa lanjut ke aktivitas C. Maka predecessor atau prasyarat dari aktivitas B adalah aktivitas A. Aktivitas A menjadi predecessor dari aktivitas B, dan aktivitas B ini menjadi suksesor dari aktivitas A karena aktivitas B ini berjalan setelah predecessornya atau prasyaratnya aktivitas A itu sudah selesai. Tapi kalau misalnya kita lanjut ke aktivitas C, maka predecessor dari aktivitas C adalah aktivitas B, sedangkan suksesornya adalah aktivitas C. Jadi aktivitas predecessor itu adalah prasyaratnya. Jika predecessor belum selesai, maka aktivitas suksesornya itu tidak akan bisa dilakukan. Nah, kita harus menentukan nih aktivitas mana yang menjadi predecessor, lalu aktivitas suksesornya gimana gitu. Setelah mengetahui ada aktivitas predecessor dan suksesor, kita harus belajar hubungan antara kedua aktivitas ini. Jadi tidak semua aktivitas dalam proyek itu bersifat harus predecessornya selesai baru aktivitas suksesornya bisa dilakukan. Ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan secara bersamaan. Ada juga aktivitas yang memang harus menunggu predecessornya selesai baru suksesornya dilakukan. Nah, di sini ada suatu bagan atau gambar yang menunjukkan beberapa sifat-sifat hubungan antara aktivitas predecessor dengan suksesor. Aktivitas predecessor dikodekan dengan huruf A, sedangkan yang suksesor dikodekan dengan huruf B. Di sini kita lihat ada 4 tipe hubungan ya. Yang pertama adalah finish to start. Ini adalah aktivitas di mana jika predecessornya belum selesai, maka aktivitas B tidak bisa dimulai. Makanya namanya finish to start. Jika A belum finish, maka B tidak bisa start atau tidak bisa mulai. Tapi ada juga aktivitas yang A-nya sudah mulai, maka B bisa mulai. Tidak perlu menunggu A selesai dulu. Itu disebut dengan start to start. Aktivitas di mana jika predecessor mulai, maka aktivitas B bisa dimulai. Ada juga aktivitas yang kebalikannya. Jika aktivitas A atau predecessor selesai, maka aktivitas B bisa selesai. Nah, yang terakhir adalah start to finish. Ini agak jarang terjadi dalam suatu proyek. Ini hanya pada kasus-kasus tertentu saja, yaitu jika aktivitas A sudah mulai, maka aktivitas B bisa selesai. Nah, bagaimana contohnya? Saya akan memberi contoh satu persatu dari hubungan-hubungan antara predecessor dengan suksesor. Kita ambil contoh yang gampang aja, proyek mengerjakan skripsi, karena Anda pasti nanti akan melakukan ini. Jadi tidak perlu mengambil contoh proyek-proyek besar ya, karena nanti terlalu kompleks.
kita anggap saja skripsi itu sebuah proyek ya. Skripsi memang sebuah proyek karena ada aktivitas-aktivitas dalam skripsi, ada juga starting point dan ending pointnya. Jadi skripsi itu memang termasuk dalam suatu proyek. Nah, kalau kita bicara aktivitas finish to start, itu seperti aktivitas proposal dan skripsi. Sebelum Anda menyelesaikan skripsi, proposal harus sudah selesai dulu. Jika proposal belum di ACC, maka aktivitas B atau skripsi itu tidak bisa Anda lakukan. Itu disebut dengan finish to start. Nah, kalau contohnya aktivitas start to start gimana kalau deskripsi? Contohnya misalnya aktivitas A-nya seminar ya, aktivitas B-nya skripsi. Anda bisa mulai mengerjakan skripsi kalau seminarnya sudah Anda ambil. Tapi Anda tidak perlu menunggu seminarnya selesai, Anda sudah bisa nyicil mengerjakan aktivitas skripsi. Maka dari itu hubungan antara seminar dengan skripsi itu disebut dengan aktivitas start to start. Nah, kalau kebalikannya finish to finish gimana? Contohnya misalnya sidang sama skripsi. Skripsi itu bisa selesai kalau Anda sudah lulus sidang. Makanya kalau sidangnya belum finish, maka skripsinya belum finish gitu. Nah, yang terakhir gimana start to finish? Mungkin ini agak sulit ya kalau kita pakai skripsi. Saya beri contoh wisuda aja ya. Wisuda Anda juga besok pasti juga wisuda kan. Jadi ini bisa menjadi contoh yang cukup relevan dengan Anda gitu. Wisuda itu kalau wisudanya mulai, maka Anda bisa lulus. Tidak perlu menunggu prosesi wisuda selesai. Anda pasti lulus. Kenapa? Karena begitu Anda menerima ijazah dan toganya sudah disampaikan, maka Anda lulus. Tidak perlu menunggu acara wisuda sampai selesai. Nah, itu disebut aktivitas start to finish. Jika wisuda sudah dimulai, maka Anda bisa lulus. Nah, itu contoh dari hubungan-hubungan. Ada 4, harap Anda ingat ada 4 tipe hubungan antara predecessor dan successor dalam suatu penjadwalan proyek. Sekarang kita menuju ke teknik selanjutnya. Teknik selanjutnya dalam suatu analisis sequencing adalah menentukan dependensi atau ketergantungan. Jadi setiap aktivitas itu pasti saling bergantung satu sama lain. Contohnya tadi kayak aktivitas finish to start ya. Sebelum aktivitas predecessor itu selesai, maka aktivitas successor tidak bisa mulai. Nah, itu ada ketergantungan antara aktivitas A dengan aktivitas B, antara aktivitas predecessor dengan successor. Tapi ketergantungannya itu punya tipe. Tipenya apa saja? Ada 3 tipe ketergantungan antar aktivitas dalam suatu sequencing proyek. Yang pertama adalah mandatory dependency atau ketergantungan yang mandatory, yang wajib gitu. Jadi ketergantungan tipe mandatory adalah ketergantungan yang pasti bergantung antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lain. Contohnya misalnya skripsi dengan lulus. Kalau misalnya Anda belum menyelesaikan skripsi, Anda tidak mungkin bisa lulus. Jadi skripsi itu sifatnya adalah mandatory. Ketergantungan antara skripsi dengan kelulusan itu sifatnya adalah mandat, wajib. Nah, ada ketergantungan lain yang sifatnya tidak wajib. Tapi sifat tidak wajib ini biarpun tidak wajib ya, tapi banyak yang melakukannya untuk mengurangi resiko ya. Jadi tidak wajib tapi banyak dilakukan orang karena demi mengurangi resiko suatu proyek. Ini disebut dengan discretionary, aduh namanya susah banget, discretionary dependency ya. Ini contohnya seperti apa? Contohnya seperti Anda mengerjakan skripsi dengan mengambil data gitu. Sebenarnya Anda tidak perlu membuat bab 1, 2, 3 dulu untuk mengambil data, ya kan? Anda bisa saja langsung ngambil data baru buat bab 1, 2, 3. Tapi untuk mengurangi resiko dari skripsi Anda, biasanya bab 1, 2, 3 dibuat matang dulu, dibuat bagus dulu, baru mengambil data.
Soalnya kalau langsung ambil data, ternyata analisis bab 1, 2, 3 itu tidak cocok dengan data Anda harus mengambil data lagi gitu. Tapi bukan berarti bab 1, 2, 3 harus selesai dulu baru ngambil data. Ambil data langsung bisa gitu. Nah, tipe-tipe seperti ini itu disebut dengan discretionary dependency. Lalu ada dependensi yang lain, yaitu external dependency, yaitu Anda punya ketergantungan kepada pihak-pihak lain di luar proyek Anda. Contohnya Anda mengerjakan proyek skripsi, tapi menggunakan misalnya jasa proofreading ya, misalnya skripsinya menggunakan bahasa Inggris gitu, dan Anda menggunakan pihak ketiga untuk ya menghaluskan agar grammarnya tidak salah, menghaluskan terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, sebelum pihak ketiga ini selesai menerjemahkan skripsi Anda tidak bisa menyelesaikan skripsi. Padahal pihak ketiga ini di luar dari proyek Anda, di luar dari skripsi Anda. Dia tidak termasuk teman Anda dalam meneliti, dia juga tidak termasuk dosen pembimbing Anda, dia adalah pihak ketiga. Tapi Anda bergantung dengan pihak ketiga itu untuk menyelesaikan skripsi Anda. Nah, itu adalah bentuk-bentuk ketergantungan dalam aktivitas sequencing. Yang terakhir, kita harus mengetahui yang namanya leads dan lags ya. Leads ini adalah kondisi di mana ketika aktivitas predecessor Anda itu bisa membuat aktivitas suksesor Anda maju beberapa waktu ke depan. Jadi karena aktivitas predecessor ini bisa diminimalkan waktunya, misalnya kalau mengerjakan bab 1 skripsi gitu ya, awalnya Anda merencanakan 4 hari, ternyata 2 hari udah selesai. Nah, otomatis bab 2-nya itu bisa mulai 2 hari lebih awal. Nah, 2 hari lebih awal ini disebut dengan waktu leads. Biasanya kalau di diagram di schedule network itu ditandai dengan tanda minus. Kalau minus 2 hari ya minus 2 days. Itu artinya aktivitas suksesor itu maju 2 hari karena predecessornya bisa selesai lebih cepat dari jadwal. Sedangkan lags itu kebalikannya. Aktivitas suksesor harus mundur beberapa hari karena aktivitas predecessor telat atau tidak berjalan sesuai dengan jadwal. Biasanya kalau di schedule network diagram itu ditandai dengan tanda plus. Misalnya harusnya bab 1 selesai 4 hari, ternyata Anda 2 minggu baru selesai. Itu kan berarti ada 10 hari keterlambatan, sehingga bab 2 harus telat selama 10 hari gara-gara bab 1-nya mundur jadwalnya, dari harusnya 4 hari selesai malah 2 minggu selesai. Nah, biasanya kalau di schedule network nanti akan diberi tanda plus. Misalnya telat 10 hari berarti plus 10 days. Itu artinya aktivitas ini telat 10 hari karena predecessornya telat. Jadi itu lead dan lags ya. Sekarang setelah kita tahu ada 3 teknik itu ya, kita menentukan lead dan lags, kita tahu dependensinya atau ketergantungannya, kita juga tahu sifat-sifat dari urutannya atau sequencingnya gimana, kita bisa membuat yang namanya diagram schedule network. Contohnya seperti apa? Ini adalah contoh dari diagram project schedule network ya, dari suatu proyek. Kita lihat ada aktivitas dari A sampai L. Jadi ada 12 aktivitas. Di sini juga kita lihat panah-panahnya ini menunjukkan urutan aktivitasnya ya, atau sequencingnya. Kalau misalnya dari A panahnya ke B, ini artinya adalah aktivitas A menjadi predecessor dari aktivitas B, dan aktivitas B adalah suksesor dari aktivitas A. Jika aktivitas A belum selesai, maka aktivitas B tidak bisa mulai. Demikian pula dengan aktivitas E. Kita lihat predecessornya ada 2, yaitu aktivitas B dan aktivitas D. Jika aktivitas B dan D ini belum selesai, maka aktivitas E tidak bisa dimulai. Biasanya kalau tidak ada tanda seperti huruf SS atau FF seperti ini, maka tanda panah ini menunjukkan aktivitas yang sifatnya finish to start. Artinya kalau aktivitas predecessornya belum selesai, maka suksesornya tidak bisa mulai.
Tapi ada juga beberapa aktivitas yang sifatnya tidak finish to start. Contohnya aktivitas B dan C. Sifatnya adalah start to start. Artinya, jika aktivitas B ini belum mulai, maka aktivitas C tidak bisa mulai. Begitu pula dengan L dan J ini sifatnya finish to finish. Artinya, jika aktivitas L ini belum selesai, maka aktivitas J tidak bisa selesai. Di sini juga ada beberapa aktivitas yang ditambah lambang plus ya, lambang tambah dan juga angka 15. Ini artinya aktivitas ini mempunyai legs sebanyak 15 hari. Kalau misalnya hitungan waktunya hari. Kalau hitungan waktunya jam, berarti dia mempunyai legs sebanyak 15 jam. Kalau tandanya plus itu artinya legs, artinya ada keterlambatan. Karena aktivitas F ini terlambat selama 15 hari. Maka aktivitas G itu menjadi terlambat, mulainya menjadi terlambat selama 15 hari. Begitu pula aktivitas H dan I. Kalau ini sifatnya S dan S ya, S start to start, sifatnya start to start dan mengalami keterlambatan selama 10 hari. Artinya aktivitas H ini mulainya terlambat 10 hari, sehingga aktivitas I itu terpaksa harus mulai terlambat 10 hari juga karena sifatnya start to start. Kalau F dan G ini tadi sifatnya finish to start, artinya aktivitas F ini terlambat, selesainya terlambat 15 hari, sehingga G harus mulai 15 hari lebih lama. Nah, itu contoh dari project schedule network. Jadi hari ini kita belajar bagaimana kita mengurutkan suatu aktivitas-aktivitas proyek yang banyak sekali seperti ini. Contohnya ada 12 aktivitas. Kalau proyek asli tentu ratusan aktivitas, makanya project schedule networknya bisa sangat-sangat rumit. Dan kita juga belajar ada sequencingnya ya, ada aktivitas yang namanya predecessor dan successor, juga sifat-sifat sequencingnya seperti apa, ada finish to start, ada start to start, ada finish to finish, dan start to finish. Kita juga belajar ketergantungannya ya kan, ada yang mandatory, ada yang diskresionari, ada juga yang eksternal, dan terakhir kita belajar mengenai lead dan lags ya. Kalau lead biasanya tandanya minus, kalau ini tandanya plus berarti ini lags. Kalau lead tandanya minus yang menandakan bahwa aktivitas itu maju lebih cepat dari jadwal yang semestinya. Kalau plus lags, kalau plus itu artinya lags, itu artinya dia terlambat dari jadwal yang semestinya. Contohnya ini plus 15 berarti ada keterlambatan selama 15 hari. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Kita lanjut minggu depan. Minggu depan kita akan mempelajari bagaimana mencari durasi waktu ya. Kalau ini kan mencari sequencing atau urutan, maka minggu depan kita akan mulai hitung-hitungan ya. Bagaimana kita menentukan durasi dari tiap-tiap aktivitas ini ya kan. Aktivitas A itu berapa jam, aktivitas B berapa jam, aktivitas C berapa jam, itu besok kita hitung satu-satu. Oke, terima kasih atas atensinya. Kalau ada pertanyaan Anda bisa komen di Google Classroom ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.